Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak saya di kelas 11, baik kelas 11 IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, saya ucapkan selamat datang di kelas kalian yang baru. Puji syukur kita kepada Allah SWT pada hari ini kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran pertama untuk kalian di kelas 11 atau di semester 3. Mudah-mudahan kalian diberi kelancaran oleh Allah SWT. Amin. Materi kita pada hari ini adalah materi pertama, yaitu terkait dengan pendapatan nasional. Terima kasih terlebih dahulu kepada orang tua saya yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Andes Winarto, MPD, yang sudah memberikan kesempatan melalui video pembelajaran ini untuk kegiatan pembelajaran siswa pada masa pandemi Corona COVID-19. Kemudian ucapan terima kasih saya yang ketiga kepada Profesor Dr. Bambang Hari almarhum yang sudah memberikan mata kuliah ekonomi makro 1 dan makro 2, karena beliaunya lah saya bisa paham tentang makro 1 dan makro 2. Oke, lanjut untuk anak-anak saya. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama adalah 3.1, mendeskripsikan konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Kemudian 4.1 menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Indikator pencapaian kompetensi yang ingin kita capai, karena waktu durasi tidak sangat lama, maka yang akan kita bahas pada hari ini terbatas kepada 1, menjelaskan pengertian pendapatan nasional, kemudian mendeskripsikan konsep PDB, PNB, PNM, PI, dan DI, kemudian menjelaskan cara metode menghitung pendapatan nasional, kemudian dilanjutkan dengan apa sih manfaat menghitung pendapatan nasional. Kemudian nanti kita berlatih menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan 3 pendekatan. Apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Mungkin kalian sudah mulai berpikir, apa ya Bun yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Pendapatan nasional merupakan seluruh produksi barang dan jasa di suatu negara selama 1 periode atau selama 1 tahun. Konsep yang terkait dengan pendapatan nasional ini yang akan kita jabarkan satu persatu pada pertemuan hari ini. Produk domestik bruto. Kata kunci bisa diperhatikan, kata kunci pada produk domestik bruto adalah kata-kata domestik. Domestik itu apa? Domestik itu apa? Merupakan, kalau kita ambil keseluruhan, domestik itu adalah satu wilayah. Berarti pada produk domestik bruto merupakan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi pada batas wilayah. Kalau saya sekarang berada di kelas 11 IPS 1, berarti domestik kita adalah wilayah kelas 11 IPS 1. Jadi batasan kita, kalau kita contohkan adalah kelas 11 IPS 1, maka domestik kita hanya pada kelas 11 IPS 1. Apa saja produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah kita itu berarti masuk ke domestik. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang asing yang ada di Indonesia? Berarti masuk ke dalam domestik. Jadi misalnya ada perusahaan asing yang saat ini ada di Indonesia,
Ketika kita menghitung pada batas wilayah, berarti dimasukkan pada domestik bruto. Produk domestik bruto. Berikutnya, konsep yang kedua, produk nasional bruto. Produk nasional bruto, kata kunci yang kita underline-kan, kata kunci yang kita garis bawahi adalah kata-kata nasional. Produk nasional bruto. Berarti ingatan kita akan sangat kuat ketika kita berbicara nasional. Nasional itu siapa? Berarti penduduk asli pada satu negara. Berarti yang di sana yang termasuk warga negara Indonesia. Kalau kita berbicara warga negara Indonesia, berarti yang ada di dalam negeri ataupun yang di luar negeri. Kalian akan punya pertanyaan, Bun, bagaimana dengan TKW, TKI yang ada di luar negeri? Berarti tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri kita masukkan ke dalam produk nasional bruto, karena underline-nya adalah nasional. Berikutnya adalah produk nasional neto, net nasional produk. Net nasional produk adalah JNP dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan dari barang modal. NNP sama dengan gross national product dikurangi penyusutan. Nanti akan ada barang modal yang harus disusutkan, maka itu akan menjadi net national product. Berikutnya, konsep yang keempat yang harus kita pahamkan, pendapatan nasional neto atau net national income. Net national income. Di sini kata kuncinya adalah net. Net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Di sini NNI sama dengan net national income sama dengan net national product dikurangi dengan pajak tidak langsung. Oke, nanti berbentuk pada contoh-contoh soal. Berikutnya kita masuk ke konsep yang kelima, yaitu pendapatan perorangan atau personal income. Personal income adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun. Di dalam PI termasuk di dalamnya ada transfer, payment. Kemudian contohnya apa? Pembayaran dana pensiun, tunjangan sosial, bunga utang pemerintah dan sebagainya. Maka terlebih dahulu personal income sama dengan NNI harus dikurangi dengan pajak laba, laba yang tidak dibagi, iuran jaminan sosial dan iuran pensiun. Jadi personal income ini belum siap dikonsumsikan, ini belum siap dibelanjakan. Berarti kita masuk yang keempat, yang keenam adalah pendapatan yang dapat dan siap dibelanjakan. Apa itu? Disposable income, pendapatan yang siap dibelanjakan. Di sini disposable income sama dengan tadi yang PI, personal income dikurangi dengan pajak penghasilan. Berarti ini yang siap dibelanjakan. Oke, ini contoh, mungkin bisa di zoom di slide-nya terkait dengan contoh. Mulai dari atas, GDP dikurangi dengan faktor produksi dari luar negeri, kemudian menjadi GNP dikurangi dengan penyusutan menjadi NNP, kemudian NNP dikurangi menjadi pajak, dikurangi pajak tidak langsung menjadi NNI, kemudian dikurangi dana jaminan sosial, pajak keuntungan, kemudian pajak keuntungan yang tidak dibagi menjadi PI, kemudian dikurangi pajak langsung sama dengan DI, atau terakhirnya sama dengan pendapatan yang siap dikonsumsikan. Kita masuk yang berikutnya, metode menghitung pendapatan nasional. Metode menghitung pendapatan nasional
kita bagi menjadi 3. Tolong sambil lalu pegang catatannya, bisa dikonsepkan. Yang pertama adalah metode produksi. Yang kedua adalah metode pendapatan. Yang ketiga adalah metode pengeluaran. Metode produksi ini lebih menekankan kepada nilai tambah. Nilai tambah apa? Nilai tambah dari masing-masing item produksi. Nilai tambah bisa di-underline lagi anak-anak saya di kelas 10, di kelas 11 IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan IPS 4. Pada metode produksi akan menjumlahkan seluruh nilai tambah, biasa yang dikenal dengan value added. Nilai tambah apa? Nilai tambah pada masing-masing item. Contoh, produksi kapas menjadi benang, nilai tambahnya berapa? Nilai tambah dari benang menjadi kain berapa? Dari kain menjadi pakaian berapa? Nah, masing-masing nilai tambah akan dijumlahkan, itulah yang kita hitung menjadi pendapatan nasional. Yang kedua adalah metode menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Bisa di zoom di slide-nya. Di sini kalian masih merekam betul materi di kelas 10 terkait dengan faktor produksi. Maka pada metode pendapatan itu adalah menjumlah seluruh faktor produksi yang diterima oleh masyarakat. Menjumlah balas jasa atas faktor produksi yang diterima masyarakat. Contoh, sewa sebagai balas jasa dari faktor produksi alam, tanah. Kemudian upah sebagai balas jasa dari faktor produksi tenaga kerja. Kemudian bunga atas modal sebagai balas jasa faktor produksi atas kapital. Kemudian berikutnya ada keuntungan. Di sini biasa disingkat dengan P, profit or loss. Ini merupakan keuntungan dari keahlian. Kita jumlahkan seluruhnya. Ini kita masukkan sebagai metode menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Jadi rumusnya sama dengan GNP, rent, wages, interest, P or profit. Ini bisa kita masukkan nanti pada contoh-contoh soal hitungan. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran apa saja? Yang pertama adalah pengeluaran masyarakat. Pengeluaran masyarakat berbentuk konsumsi. Kemudian yang kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah. Itu yang biasa disebut dengan government. Jadi yang tadi C, pengeluaran masyarakat, kita singkat C atau konsumsi masyarakat. Kemudian yang pengeluaran negara disebut dengan government. Kemudian berikutnya investasi dari swasta, kita masukkan investasi. Kemudian berikutnya adalah ekspor impor. Jadi rumusnya bisa pada slide Anda perhatikan. GNP pada metode pengeluaran untuk menghitung pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah dengan government ditambah dengan investasi ditambah dengan ekspor impor. Ada contoh soal?
Data yang diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional sebagai berikut. Saya anggap ini dalam hitungan miliar, terserah. Kalian bisa menghitung dalam hitungan juta bisa, menghitung dalam hitungan miliar bisa, dalam hitungan triliun juga bisa. Saya anggap di sini dalam hitungan miliar. Contoh, bunga sebesar 7 juta. 7 juta, kemudian upah sebesar 11 juta. Kemudian laba sebesar 8.750. Kemudian impor sama dengan 5.500.000, ekspornya 8.500.000. Di sini ada konsumsi 14 juta, kemudian pengeluaran pemerintah sebesar 12 juta, pendapatan sewa sebesar 7.500.000, investasi rumah tangga swasta 21 juta. Maka ketika ada soal seperti ini, yang pertama kita menggunakan metode pendapatan. Kan Y sama dengan R I W P. R ini adalah rent, I adalah interest, W ini adalah wages-nya, P adalah profit. Kita masukkan R, sewa. Ternyata sewanya sebesar 7.500. Kemudian interestnya sebesar 7.000. Nah, kita ikan dalam bentuk hitungan miliar. Ininya upah sebesar 11.000 dan P profit sebesar 8.750. Jumlahnya sama dengan 34.250 miliar. Samakan dengan hitungan punya bunda. Kalian sudah menemukan jawabannya bahwa hasil perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan menemukan jawaban sebesar 34.250. Lanjutkan dengan metode yang kedua. Bagaimana jika kita ada soal dengan metode pengeluaran? Kita hitung bersama-sama. Di sini plus investasi plus government plus ekspor impor. Pertama, C, konsumsi masyarakat, investasi, G-nya government, yang ini ekspor dan impor. Kita masukkan satu-satu angkanya. C sama dengan 14.000. Kemudian I-nya sama dengan 21.000 plus G government 12.000 ditambah dengan X-nya ekspor 8.500 dikurangi dengan impornya 5.500. Berarti kalian sudah bisa menebak berapa jumlah pendapatan. Silakan hitung agak cepat untuk anak-anak saya. Sama dengan 50.000. Oke, sudah ketemu jawabannya. Bun, gampang juga Bun. Yang harus kalian benar-benar pahami adalah konsepnya. Konsumsi, investasi, government, dan ekspor impor. Oke. Ya. Untuk berikutnya kita akan belajar apa sih manfaat setelah kalian menghitung pendapatan nasional seperti ini. Manfaat yang pertama yang bisa kalian ini adalah mengetahui, menelaah tentang struktur perekonomian di suatu negara. Anda perhatikan diperoleh dari manakah angka-angka ini paling banyak? Misal diperoleh dari sewa, berarti hampir bisa dipastikan negara kita adalah negara agraris. Kemudian
paling banyak ternyata diperoleh dari laba. Berarti diharapkan banyak tenaga-tenaga ahli yang memperoleh keuntungan sehingga jumlah pendapatan nasionalnya juga besar. Kemudian manfaat yang kedua yang bisa kita ambil adalah bisa membandingkan kemajuan perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu. Misalnya, bagaimana perbandingan antara kemajuan negara Indonesia dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Brunei Darussalam setelah kita menghitung pendapatan nasional. Kemudian yang ketiga, membandingkan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Misal, kita menghitung pada tahun 2020, kita bandingkan pendapatan nasional kita Indonesia tahun 2020 dengan 2019, dengan 2018, dengan 2017, dari waktu ke waktu. Kemudian manfaat berikutnya, ketika kita menghitung pendapatan nasional ini khususnya kepada pemerintah, akan bisa membantu pemerintah di dalam membantu merumuskan kebijakannya. Kebijakan apa yang akan diambil terkait dengan perhitungan pendapatan nasional tadi? Oh, ternyata negara kita paling banyak diperoleh dari sektor agraris. Maka pemerintah akan menambah angka-angka subsidi terhadap dunia agraris atau pertanian. Pada masa pandemi seperti ini, pesan saya yang pertama, teruslah kalian berlatih dan pahami tiap konsep yang ada, mulai dari tadi JNP, PNB, PDB, DI, PI, silakan itu konsepnya. Kemudian tanamkan betul bahwa kalian bisa jadi pemenangnya. Setiap kegiatan apapun tolong ikuti protokol kesehatan COVID-19. Contoh, Bunda kemanapun menggunakan masker. Kemudian terakhir, we love you. Saya mencintai kalian semua. Anak-anak saya di SMA Negeri 2 Situbondo, termasuk kalian kelas 11 IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4. You are the best. Terima kasih pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan kaidah keilmuan kepada kalian semua. Kemudian tugas-tugasnya nanti bisa di-share di grup kelas melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.